Menit 24. Ada di jam 8. Kasih. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, selamat tahun baru ya. Mungkin setahun tidak ketemu. Di semester yang baru nih, di mata kuliah antena propagasi ya. Sebentar. Iya, Pak. Oke, jadi kuliah nanti ada dua mode ya, sinkron dan asinkron. Sinkron itu artinya berinteraksi langsung ya. Di sini pakai Zoom nantinya.
Linknya sudah saya kasih. Itu yang nanti akan dipakai linknya selama perkuliahan. Kemudian seperti yang sudah kita lakukan mungkin setahun ini, kita juga asinkron lewat LMS ya. Sudah pada bisa kan akses LMS semuanya ya? Ya, Pak. Oke. Jadi di sini nanti untuk mata kuliah Athena dan propagasi. Sebentar nih. Oke, jadi antena propagasi di sini nanti 3 SKS ya. Jadi terdiri atas 2 bagian besar, ya, itu antena dan gelombang, perambatan gelombang atau kita sebut sebagai propagasi gelombang. Nah, antena itu sebenarnya antena ini kan untuk sistem komunikasi itu kan ada yang pakai kabel dan tanpa kabel begitu ya. Sebentar nih. Oke, jadi di sini kalau kita bicara sistem komunikasi, gitu ya. Ya, di sini kita ada transmitter, ya. Kemudian di sini receiver, gitu ya. Ada yang pakai kabel, ada yang tanpa kabel, gitu ya. Jadi yang ini adalah wireline, ya, pakai kabel. Ya, kalau yang wireless berarti tanpa kabel. Kalau tanpa kabel berarti nanti butuh antena. Jadi semua yang tanpa kabel itu butuh antena. Ya, jadi kalau wireless seperti ini, kalau wireless ya semua yang tanpa kabel, yang pakai medium udara, ya ini kita butuh antena. Ya, ini antena. Jadi apa itu antena? Antena adalah transformator ya. Transformator dari gelombang transformator ya dari gelombang terbimbing ya dari kabel ya menuju ke udara bebas ke ruang bebas ya dan sebaliknya. Jadi dari perangkat pengirim pasti lewat kabel. Nah, kabel itu gelombang terbimbing. Ya. Menuju ruang bebas. Nah, pasti ini butuh antena. Dan sebaliknya. Ya, dari ruang bebas menuju udara. Dari ruang bebas atau udara menuju kabel. Ini di sisi penerima. Jadi semua perangkat wireless itu perlu antena. Ya. Semua perangkat wireless itu perlu antena. Sebelumnya pernah ketemu kuliah saya di sebelumnya, mata kuliah apa ya? Siskom atau optik. Saya baru ngajar antena mulai semester ini. Ada yang pernah ketemu sebelumnya? Kalau saya belum, Pak. Belum, Pak. Belum semua ya? Belum, Pak.
semua saya tampilkan muka nanti biar nggak salah. Lain sudah pernah ya. Oke. Jadi antena itu mentransformasi dari gelombang terbimbing dari kabel ke ruang bebas atau ke udara. Nah, kita mengingat di sistem komunikasi ya, tentunya kita bersyukur ya, ada satu cara untuk berkomunikasi, ya, mengirimkan informasi, ya, itu pasti lewat gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu bahkan kita bisa mengirimkan informasi ke ruang angkasa, begitu ya. Dengan ini adalah kecepatannya 3 kali 10⁸ meter per second ya, atau 300.000 kilometer per detik, gitu ya. Jadi 300.000 kilometer per detik itu seberapa cepat sih? Gitu. Jari-jari bumi itu berapa? Jari-jari bumi itu 6370 km ya. 6370 km. Jadi kalau jari-jari bumi 6370 km, maka keliling bumi berapa? Kita bisa hitung keliling bumi ya. Jadi kalau jari-jari bumi sini 6370 km, berarti keliling ya 2 PR ya. Berarti 6,28 kali 6370 km. Ya, berarti baru sekitar 36.000 km. Nah, artinya kalau kecepatan gelombang itu 300.000 km per detik, ya dari satu titik ke titik yang lain di dalam satu bumi di sini, ya nggak sampai 1 detik. Itu kalau dari delay akibat perambatan gelombang. Jadi kalau gelombang itu merambat, satu keliling bumi ini nggak sampai 1 detik. Nah, makanya informasi itu bisa cepat ya terkirim ya, karena kita mau pakai, katakanlah pakai kabel ya. Kalau pakai kabel ini kabelnya ada 2 ya, pakai logam atau non logam atau fiber optik gitu ya. Kalau fiber optik ya pakai cahaya ya sama kecepatannya 3 kali 10⁸. Kalau kita sifatnya pakai kabel tembaga misalnya ya, ya ini kira-kira 2,5 kali 10⁸, beda sedikit. Artinya kalau kita pakai medium apapun, kita mengirimkan informasi itu dari satu titik ke titik lain dalam bumi kita ini nggak sampai 1 detik. Oke. Ya, jadi mau di dalam medium atau di dalam kabel atau tanpa kabel, gelombang merambat hampir 3 kali 10⁸. Nah, tidak hanya komunikasi di bumi saja ya. Gelombang elektromagnetik itu bisa merambat di ruang hampa gitu ya. Jadi kalau kita pakai satelit
Ya, satu-satunya cara kalau nanti kita bicara komunikasi antar planet ya mau tidak mau pakai gelombang elektromagnetik ya. Mau keluar angkasa ya pakai gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga mau tidak mau ya kita butuh antena karena kalau komunikasi tanpa kabel itu pasti pakai antena. Ya, karena antena lah yang meradiasikan, ya istilahnya di sini nanti meradiasikan gelombang terbimbing dari kabel ke gelombang bebas. Nah, jadi mata kuliah ini ada 2 subbagian. Yang pertama adalah bagaimana nanti antena itu berfungsi, ya, prinsipnya seperti apa, kemudian parameter-parameter antenanya itu apa, karakteristiknya bagaimana, ya, kemudian tipe-tipe antena, ya, termasuk nanti bagaimana mencatunya, ya mencatu, ya, kemudian bagaimana mengukur antena. Ya, jadi mata kuliah ini seperti itu. Ini bagian antenanya. Nah, kemudian bagian yang kedua itu perambatan gelombang. Nah, secara prinsip perambatan gelombang Anda sudah pelajari di elektromagnetika telekomunikasi. Ya, bagaimana gelombang itu merambat di berbagai medium. Ya, ada yang medium udara, ruang hampa, dielektrik, konduktor, ya, dan seterusnya. Itu sudah dipelajari di elektromagnetika telekomunikasi. Oke. Nah, di telekomunikasi ya seperti ini ya. Jadi ada pemancar, ada penerima. Nah, karena gelombang itu merambat ke ruang bebas, ya di sini nanti keuntungan dari wireless itu adalah cepat dalam mendapatkan atau mengcover suatu area ya, atau mendapatkan pelanggan. Oke, jadi misalnya di sini ya, jadi di sini misalnya Telkomsel misalnya, mungkin jumlah coverage yang paling besar adalah Telkomsel. Ini dalam usia 25 tahun, ya katakanlah pelanggannya sekarang 150 juta pelanggan. Ya, sementara Telkom yang usianya saya nggak tahu usianya itu ya karena beberapa kali direvisi usia Telkom itu. Ya, kalau sekarang yang sekarang mungkin di usia 50 lebih tahun, dulu sempat dinyatakan usianya lebih dari 100 tahun. Ya kalau dari cikal bakal Telkomnya, ya mungkin ini lebih dari 100 tahun ya. Tapi kalau sejak pakai nama Telkom, itu kira-kira nggak tahu sekarang berapa ya, 56 tahun katakanlah ya. Nah, kalau kita pakai kabel, pelanggan Telkom itu Speedy, IndiHome dan seterusnya paling sekitar 15 juta pelanggan. Dari 150 juta Telkomsel, 15 juta Telkom yang pakai kabel gitu ya. Jadi usianya setengahnya tapi hasilnya 10 kali lipat. Ya. Kenapa? Ya wireless ya.
wireless itu cepat dalam penggelaran jaringan gitu ya. Jadi cepat dalam penggelaran jaringan. Sehingga kalau ini adalah cepat dalam penggelaran jaringan, ya dibandingkan dengan wireline ya, dibandingkan dengan wireline, kita bisa bayangkan berapa jumlah antena gitu ya, berapa jumlah antena. Untuk seluler saja, Telkomsel pelanggannya 150 juta gitu ya. Berarti ya di sini ya komponen di jaringan itu ada yang disebut sebagai jaringan akses. Ya, jaringan akses itu jaringan yang langsung terhubung ke pelanggan. Ya, ya di sininya 150 juta Telkomsel saja. Ya, belum Excel, Indosat, ya Excel, ya, Indosat, Smartfren gitu ya, kemudian ya Tri misalnya. Ya totalnya ini bisa 300 juta dari sisi pelanggan. Nah, 300 juta pelanggan. Nah, BTS-nya ya BTS-nya kira-kira di sini 150.000. Ya. Ini Telkomsel saja ya, saya bicara satu operator. Bayangkan Telkomsel punya BTS 150.000 ya, punya pemancar 150.000. Pelanggannya 150 juta gitu. Ya, ini dari sisi antena aksesnya saja, satu operator. Nah, selain jaringan akses, kita mengenal ada jaringan backhaul atau backbone gitu kan ya. Backhaul atau backbone. Jadi, nah di akses di backbone itu juga ada yang pakai fiber optik, ada yang pakai wireless juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini antena tower gitu ya, maka di sini kita lihat ada genderang ini. Nah ini antena, sebenarnya di dalamnya antena parabol kecil gitu ya. Nah ini juga wireless. Ya, jadi kalau di sini ada 150.000 BTS, ya minimal di sini ada 150.000 antena yang untuk jaringan backbone atau backhaul. Ya, backbone atau backhaul. Nah, ini baru satu, sekali lagi ini baru satu operator ya. Kita bisa bayangkan berapa banyak device wireless sekarang ini. Nah, memakai udara yang sama. Ya, kalau kita pakai udara yang sama, ya berarti kita harus mengatur bagaimana informasi itu supaya tidak saling mengganggu. Ya, bagaimana supaya tidak saling mengganggu, dialokasikan frekuensi yang berbeda-beda. Ya, bagaimana supaya tidak saling mengganggu, kita harus memakai frekuensi yang berbeda-beda. Sebentar, nih saya mau ganti warna susah. Nah, kita bisa melihat di udara kita ini, ya ada banyak sekali kepentingan ya. Di udara kita ini ada radio, TV, ya, kemudian satelit, kemudian navigasi dan seterusnya. Bentar, ini.
Oke lah ya. Ya, jadi kalau bagaimana udara yang sama ini dipakai untuk banyak kepentingan, itu dialokasikan frekuensi yang berbeda-beda ya, mulai dari radio AM paling bawah, ya mungkin Anda sudah tidak pernah dengerin siaran radio ya, itu di frekuensi 600 sampai 1600 kHz. Kemudian radio FM, ya ini mungkin Anda punya atau mengenal device radio, itu mungkin sekarang yang masih ada itu di mobil misalnya ya. Ya, masih ada radio AM, FM, ya itu dari 88 ya, sampai 108 MHz. Kemudian TV, ya ini kira-kira dari 300 sampai 700 MHz. Ya, kemudian seluler, ya ada yang band 800, ada yang band 900, 1800, ya 1900, ya 2100, ini seluler. Ya kira-kira tadi pelanggannya 300 juta pelanggan. Belum lagi WiFi, ya berapa banyak perangkat itu. Ya, belum lagi katakanlah tadi yang backbone, satelit, ya satelit, ya kemudian backbone gelombang mikro dan seterusnya ya. Nah, belum lagi nanti sekarang ini kan komunikasi itu tidak hanya antar manusia ya. Ya, jadi kalau sebelumnya periode ya katakanlah mulai dari 90-an sampai 2020 lah katakanlah ya. Ini komunikasi itu, telekomunikasi itu untuk manusia ya ke manusia ya. Ya, mulai dari tahun 90-an itu voice dan text. Ya, orang hanya bisa voice dan text SMS sampai tahun 2000. Ya, kemudian mulai dari tahun 2000 sampai 2015. Ya, 2000 sampai 2015 itu data. Ya, mulai data. Ya, kemudian 2015 ke sini adalah multimedia. Itu masih bicara sistem komunikasi manusia gitu ya. Nah, berikutnya telekomunikasi itu tidak lagi fokus pada manusia. Kenapa? Karena kalau kita fokus ke manusia kan penduduk kita Indonesia 275 juta, sementara pelanggannya sudah 300 juta gitu ya. Meskipun masih saja ada yang tidak punya HP begitu ya. Tapi secara market itu udah saturasi, udah jenuh. Sehingga sekarang untuk telekomunikasi itu bukan hanya untuk manusia ya, tapi kalau sebelumnya di sini man to man ya, berikutnya adalah bisa man to mesin, bisa mesin to man, bisa mesin to mesin gitu ya. Ya, jadi kalau sebelumnya periode sebelumnya M to M ini adalah man to man. Ya, berikutnya adalah man to mesin, man to mesin to mesin. Ya. Ini yang kita sebut sebagai istilah nama lain dari M to M itu adalah Internet of Things gitu ya. Segala sesuatu terkoneksi ke internet gitu. Jadi kalau sebelumnya komunikasi itu antar
manusia. Ya, berikutnya benda-benda pun bisa berkomunikasi gitu. Nah, jadi prediksinya ya dalam beberapa tahun ke depan ya targetnya di sini adalah 50 miliar device itu terkoneksi internet. Ya. 50 miliar device itu terkoneksi internet. Nah, device-nya apa? Ya bisa lampu, bisa kulkas, bisa AC, bisa TV, bisa komputer, bisa mobil, ya gunung dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau sekarang ini kita masih familiar ya, misalnya kalau kita di sosial media, ya kita masih update status gitu ya. Bisa jadi nanti gunung itu update status, gitu, update status. Jadi tinggal dikonversikan, ya dipasang sensor, misalnya sensor suhu, sensor gempa, ya lalu dikonversikan kalau kategori aman, ya gempa dan suhunya berapa. Kalau misalkan katakanlah kategori siaga 1, siaga 2, siaga 3, atau awas gitu ya, gunung mau meletus misalnya ya, itu ya tinggal dikonversi saja. Artinya kita bisa benda-benda itu sekarang sudah diberi kemampuan untuk berkomunikasi ya, berkomunikasi baik ke manusia, menyampaikan informasi ya, atau ya antar 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 device, antar mesin gitu. Ya. Jadi itulah dunia kita sekarang ya. Nah, kalau 50 miliar device itu terkoneksi ke internet, ya kalau di sisi jaringan akses atau akses ke pelanggan itu mayoritasnya pakai wireless ya. Ya, mayoritasnya pakai wireless. Nah, jadi kalau optik itu untuk di backbone karena kapasitasnya yang besar. Ya, kemampuan bandwidth-nya yang besar, itu pakai backbone. Karena kalau kita pakai fiber optik, ya itu tadi, kesulitan dalam menggelar, mobilitas, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa membayangkan udara kita ini betapa crowded-nya. Ya, bersyukur mata kita itu nggak bisa melihat frekuensi, gelombang. Ya, kalau kita bisa melihat gelombang, mungkin ya, terlalu pusing gitu ya. Atau telinga kita hanya punya frekuensi tertentu untuk bisa mendengar. Ya, telinga kita ini ya contoh antena ya, karena pasti wireless kan. Ya, jadi antena itu ya seperti telinga kita untuk kalau telinga itu untuk menangkap saja ya. Tapi kalau antena itu untuk memancarkan dan menangkap. Nah, kalau memancarkan kan kita pakai mulut gitu ya. Menerima pakai telinga. Tapi kalau di antena, antena itu bisa sebagai pemancar, peradiasi, ya, bisa juga sebagai penerima atau mengubah dari gelombang bebas ke saluran transmisi atau kabel. Nah, ini bisa membayangkan udara kita ini crowded. Karena ada banyak kepentingan, maka diatur. Ya, diatur frekuensinya. Nah, karena ini kepentingannya ada yang komersial, maka kita perlu lisensi frekuensi gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan memancarkan gelombang di udara. Nah, karena banyak kepentingan, maka lisensinya ini jadi mahal.
Ya, hukum pasar berlaku ya. Jadi kalau Anda mau sewa spektrum frekuensi di band seluler 500 di band ya katakanlah mau 800, 900 atau 1800, Anda sewa coupling 5 MHz ya di band seluler ya. Ini untuk pakai teknologi 2G, 3G, 4G Anda harus bayar 160 miliar per tahun. Ini lisensinya saja ya. Jadi Anda bisa bayangkan operator Telkomsel, ya operator-operator besar ini minimal mereka punya 30 MHz untuk bisa melayani pelanggan. Nah, 30 MHz berarti 5 kali 6. Ya, berarti 160 kali 6. 160 kali 6. 960 miliar ya. Per tahun. Ini hanya untuk di jaringan akses ini. Akses. Ya, hampir 1 triliun operator itu pasti bayar license ke pemerintah ya. Bayar license ke pemerintah. Ya, jadi di sini ini jaringan akses ini satu operator bisa menghabiskan dana untuk lisensi frekuensi ini 1 triliun per tahun. Belum lagi di sini di backbone-nya. Ya, backbone-nya ini kalau nggak salah satu link itu sekitar 9 juta per tahun ya. Ini satu link di sini. License-nya ya. Ya, jadi kalau ini 9 juta kali 150 ya ada sekitar 1,3 triliun per tahun ini untuk linknya ya. Nah, ini kira-kira. Nah, Anda bisa hitung nih berapa triliun sewa license frekuensi di udara ya. Ini masuk ke pendapatan negara bukan pajak ya. PNBP. Ya, pendapatan negara bukan pajak. Bentar, saya mau ubah warnanya nih. Kenapa nggak bisa ya? Jadi ke PNBP. PNBP itu pendapatan negara bukan pajak. Oke, sampai sini ada komentar. Saya sambil ubah setting ini dulu. Oke, sampai sini ada komentar atau pertanyaan, silakan. Ya, silakan aktif ya. Jadi kalau tidak aktif mending belajarnya di LMS ya. Ya, jadi di sini harusnya ada tanya jawab. Kalau tidak ada tanya jawab mending di LMS. Oke, jadi di sini adalah tadi adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ini yang dari frekuensi ini. Oke, jadi yang sebelumnya M to M to man, ya, kemudian menjadi mesin to man to mesin, dan mesin to mesin. Ini yang kita kenal sebagai Internet of Things. Ya, jadi ada sekian banyak device yang itu mayoritasnya adalah wireless tanpa kabel. Kalau itu wireless tanpa kabel berarti mayoritas adalah pakai antena, dan tanpa antena nggak akan bisa gitu. Oke, silahkan tanya atau diskusi ya. Jadi di sini kalau yang sinkron ya pakai Zoom ini kita harusnya ada diskusi. Kalau tidak ada diskusi pakai LMS saja ya. Nanti di situ ada pengumuman informasi course material ya, online kelas, kemudian
Nah, ini yang perlu Anda perlu catat. Attendance, ya, kehadiran itu nanti bisa saya masukkan sebagai salah satu komponen penilaian, dan itu dari activity, ya, activity, kelengkapan activity yang ada di LMS. Oke, ini contoh-contoh antena, ya. Ya, ada antena pakai antena kawat, ini antena dipol, antena Yagi yang antena TV, atau antena sektoral, mungkin Anda sering lihat antena ini. Kemudian antena helix, horn, antena radar, ya, ini antena parabola sebenarnya, astronomi, VISAT, dan lain sebagainya, ya. Jadi pada intinya semua device yang dipergunakan untuk sistem komunikasi tanpa kabel itu pasti butuh antena. Oke, ya, ini sistem komunikasi secara umum, ya. Tadi ini di sisi transmitter, ya, ada informasi diubah, ya, ini mengubah dari besaran non listrik ke besaran listrik electrical untuk dikirimkan, ini transmitter. Lalu tadi channel ada wireless, ada wireline. Nah, karakteristik kanal di sini ada atenuasi atau redaman, ya, distorsi, interferensi, dan noise. Ya, jadi semua kanal, ya, baik itu wireless ataupun non istilahnya wireline, ya, pasti nanti ada redaman. Ya, redaman itu yang membuat sinyal itu ketika dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain, amplitudenya mengecil. Ya, distorsi itu perubahan bentuk gelombang atau bentuk sinyal. Nah, interferensi ini adalah gelombang yang pakai frekuensi yang sama, ya, gangguan yang disebabkan, ya, oleh frekuensi yang sama, ini interference. Ya, jadi ini disebabkan oleh frekuensi yang sama. Nah, noise, yaitu gangguan yang disebabkan ada yang sifatnya kita kenal ada noise thermal, ya, noise karena suhu atau thermal noise. Ya, jadi semua perangkat, ya, perangkat kita, baik itu HP, komputer, itu kan tidak bekerja di 0 derajat Kelvin. Ya, tidak bekerja di 0 derajat. Karena tidak bekerja di 0 derajat Kelvin, maka ada energi panas. Nah, panas itulah yang menggerakkan elektron itu bergerak, ya, di dalam semikonduktor, ya, atau di dalam logam, gitu, ya. Karena elektronnya bergerak acak, maka timbul arus, ya, arus yang sifatnya acak. Jadi elektron bergerak bebas, ya, maka di sini, ya, akan muncul arus yang bergerak bebas. Arus yang bergerak bebas inilah yang, ya, ada tambahan gangguan, mengganggu, begitu, ya. Oke. Nah, kalau di dalam sistem komunikasi seluler lebih kompleks, kenapa? Karena kanalnya itu multilintasan, ya. Jadi di wireless, ya, seluler, ya, jadi di sini adalah ada multilintasan atau multipath. Nah, multilintasan atau multipath ini berarti nanti ada sinyal yang sampainya itu berbeda waktunya.
Ya, jadi misalnya ini sinyal datang yang paling cepat, ya karena lintasannya paling pendek, kemudian ada sinyal berikutnya, ada delay, ya waktunya sampainya belakangan. Ya. Nah kalau ini multipath-nya banyak, yang sebelumnya sinyal yang dikirimkan itu satu begini menjadi melebar. Ya. Nah ini yang disebut dengan pelebaran pulsa atau pelebaran bit. Ya. Jadi di sistem komunikasi wireless yang paling utama itu adalah multipath ini. Nah, dampak dari multipath, ya multilintasan itu adalah informasinya melebar. Ya, kalau informasinya melebar, ya maka dampaknya ini adalah nanti kita tidak bisa mengirimkan informasi kecepatan tinggi. Ya, karena kalau kecepatan tinggi itu kan berarti informasinya rapat ya. Jadi kalau informasi kecepatan rendah ini bitnya lebar-lebar durasi bitnya. Kalau informasi kecepatan tinggi ya berarti bitnya lebih sempit gitu ya. Nah, kalau ini melebar ya nanti akan ada tumpang tindih sinyal gitu ya. Ini yang menyebabkan error. Ya. Jadi pelebaran pulsa ini disebut dengan kalau di multilintasan itu adalah delay spread gitu ya. Delay spread. Ya. Delay yang tersebar ini menyebabkan nanti dampaknya kecepatan informasi itu tidak bisa tinggi. Nah, inilah yang diatasi berbagai macam teknik ya. Apakah kita pakai teknologi 2G, 3G, 4G, 5G dan seterusnya, ini sebenarnya mengatasi ini. Mengatasi multipath. Ya. Makanya di 2G ini kecepatannya ya waktu itu di tahun 90-an ya informasi voice dan data itu paling 100 kbps. Ya, di 3G kita sudah sampai 10 megabit per second. Ya, di 4G ya targetnya adalah 100 megabit per second. Ya, di 5G nanti 1 gigabit per second atau 1000 megabit per second gitu. Ya, ini terkait dengan perambatan gelombang ya, propagation ya, wireless propagation. Oke, jadi ini saling terkait ya antena dan propagasi. Ya, antena itu meradiasikan gelombang dan menangkap gelombang kembali. Ya, kemudian propagasi itu bagaimana mengetahui karakteristik gelombang itu merambat. Nah, karena dampaknya ini besar ya. Dengan pengetahuan propagasi saja kita bisa bisa merekayasa ya bagaimana suatu sistem komunikasi gitu ya. Apakah kita frekuensi berapa, harus pakai metode seperti apa ya dan seterusnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar silakan. Oke, kita coba lihat LMS-nya ya. Ya, ini LMS TT berapa ini? 8, Pak. 8 ya. PT 8, Pak.
Ya, jadi materi ini tadi sudah ada di sini ya. Oke, ini isinya nanti. Nah, penilaian ada kuis tugas itu sudah ada di LMS ya. Bobotnya 30%. Ya, UTS 35%. Kemudian nanti akan ada tugas besar ya. Tugas besar ini nanti perancangan antena. Jadi nanti Anda dibuat berkelompok ya, membuat makalah, merancang antena, ya, kemudian mengumpulkannya makalah dan presentasi ya. Anda presentasi. Ini komponen penilaiannya seperti ini. Referensinya Anda tinggal cari di Google edisi mungkin yang lebih baru. Ya, Anda bisa di pdfdrive.com ya untuk mendapatkan materi PDF. Ya, Anda bisa cari. Ya, di PDF Drive Anda bisa cari katakanlah ya, Anda bisa cari di sini. Yang terbaru juga ada. Oke, jadi tidak ada kekurangan bahan Anda. Oke, jadi di sini nanti konten ya kalau Anda tidak banyak diskusi ya harusnya lebih bisa belajar mandiri di sini ya. Mulai dari materi, ya, tugas, ya, kemudian kuis, kemudian link eksternal yang Anda bisa pelajari semuanya ada di sini. Nah, yang link sinkron yang pakai Zoom ini ya kita bisa pakai untuk berinteraksi, ya, bertanya jawab. Oke, ini isi materi nanti minggu 1-2 ini konsep radiasi antena, 3-4 parameter antena, ya, 5-6 itu impedansi antena dan aperture antena. Ya, di sini nanti ada susunan antena, kemudian masuk ke UTS. Setelah UTS kita bahas perancangan antena, pengukuran antena, ya, kemudian perambatan gelombang. Ya, termasuk di sini nanti Anda sudah harus menyusun makalah perancangan antena secara berkelompok pakai software ya. Oke, jadi guideline semuanya ada di LMS. Ya, Anda bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ya Anda bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Ya, sekarang mungkin masih agak lemot. Anda bisa ya cari waktu yang kosong ya. Waktu yang kosong berarti kalau orang lain tidur, Anda belajar, nah itu di sini lancar di sini mungkin. Ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Pak, itu kalau kuis sama kalau absensi berarti ngerjain yang kuis, maksudnya presensi itu dilihat dari kuis aja apa ngerjain kuis dan tugas gitu, Pak? Ya, dua-duanya ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan lain?
Silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau tanya, Ya. untuk kuis tuh berarti setiap minggunya ada atau setiap 2 minggu sekali, Pak? Ya, lihat aja di sini pasti Sesuai ada kuisnya. ILS-nya, Pak? Iya. Setiap minggu ada. Pak ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya jaringan antar negara itu berarti yang bertanggung jawab itu perusahaan swasta atau Indonesia sendiri gitu, Pak. Misalnya kan kalau menghubungkan ke backbone internasional misalnya, ke gateway gitu. Ya, di situ nanti akan ada konsorsium ya. Ya, jadi masing-masing negara itu ada yang mengurusi dan punya bagian masing-masing gitu ya. Ada koordinasi. Ya, ada koordinasinya. Ya. Jangankan yang lewat darat ya, yang di ruang angkasa saja yang kan ada coupling-couplingnya di ruang angkasa untuk orbit satelit misalnya itu ya punya koordinasi antar negara yang menentukan batas-batas koordinat orbitnya gitu ya. Ya kita juga nggak bisa katakanlah kita menempatkan satelit di luar orbit yang ditentukan kesepakatan gitu, ataupun memancarkan tadi ya di luar license kita gitu ya. Kalau misalkan kita mengorbitkan satelit untuk cakupan wilayah Indonesia, nggak bisa kita kearahkan ke daerah atau wilayah negara lain gitu. Oke, saya mau informasi ini ya tentang dunia kita ya. Ya, jadi Anda beruntung di jurusan telekomunikasi. Ya, keberuntungannya apa? Keberuntungannya adalah Anda bisa tahu arah dunia kita ini mau kemana gitu ya. Karena seringkali yang menjadi pelaku utama itu adalah orang telekomunikasi gitu. Jadi kalau tadi kita bicara ya telekomunikasi, ya ini awalnya dari manusia ke manusia. Ya, telco untuk sistem untuk telekomunikasi itu untuk pengiriman informasi ya pada awalnya hanya untuk telekomunikasi, tapi ya makin ke sini yang sebelumnya dari man to man menjadi mesin to mesin. Artinya dia merambah bidang-bidang yang lain gitu. Ya, jadi telekomunikasi itu sekarang ini merambah ke bidang-bidang yang lain, bukan hanya bidang telekomunikasi. Ya, tapi bidang ya katakanlah telco untuk atau merambah bidang transportasi misalnya ya. Maka ya inilah ada Gojek, ya Grab dan lain sebagainya ya. Kemudian telco untuk bidang keuangan misalnya ya. Ya, muncullah fintech ya, financial technology gitu ya. Ya ini ada ratusan perusahaan. Ya, sekarang ini ada banyak perusahaan ya, ratusan perusahaan ya bergerak di bidang fintech gitu ya. Dan nanti akan merambah bidang-bidang yang lain gitu. Nah, ini kenapa seperti ini ya tadi ya mulai muncul yang tadi Internet of Things itu ya. Kalau sebelumnya untuk manusia saja ya berikutnya adalah untuk semua ya.
ya untuk benda-benda, untuk mungkin nanti telekomunikasi untuk perikanan seperti apa, untuk peternakan seperti apa, untuk perkebunan seperti apa dan seterusnya, ya. Merambah ke sana gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sadari, mindset ya Anda sebagai di bidang telekomunikasi, jurusan teknik telekomunikasi. Kalau sebelumnya mungkin orang tua Anda menyekolahkan, oh nanti kamu masuk ke jurusan telekomunikasi, kerjanya di Telkom, wah itu lupakan gitu ya. Karena apa? Karena kemungkinannya kecil gitu. Jadi telco sekarang bukan untuk telco. Ya, telco itu sekarang untuk non-telco gitu. Jadi kalau Anda masih berpikir telco untuk telekomunikasi itu salah. Ya, udah lewat masanya gitu ya. Telco itu bukan untuk telekomunikasi saja gitu ya. Ya. Dari jumlah operator saja di tahun 2000-an, ya Anda lahir tahun berapa ya? Ya harusnya tahun 2000 ya. 2000 lebih ya. Jadi di tahun 2000-an itu ada 12 operator telekomunikasi. Ya, mungkin Anda dulu ada, ya mungkin Anda nggak kenal ya, ada operator CDMA, ada operator GSM, operator CDMA itu ada 6 operator. Ya, ada Bakri Telekom, ada Smart Telekom, ada apa lagi ya, di Indosat itu ada Star One dan seterusnya ya, ada Sampurna Telekom. Nah, sekarang di 2021 ya cuma ada ya tadi ada Telkomsel, XL, Indosat, Tri sama Smartfren ya. Cuma ada 5 operator telekomunikasi. Gitu. Dan secara market kalau kita bicara telekomunikasi, manusia ke manusia sudah saturasi. Operator ini udah bingung cari pelanggannya kemana kalau bicara telekomunikasi. Maka perusahaan-perusahaan ini akan ekspansi ke bidang-bidang yang lain. Gitu. Jadi telekomunikasi itu bukan untuk telekomunikasi saja ya. Jadi kita harus lupakan mimpi yang nanti kerja di telekomunikasi, sudah kecil kemungkinannya ya. Meskipun masih ada peluangnya, cuma kecil gitu ya. Telkomsel yang pendapatannya ya sekarang ini mungkin di angka 80 triliun, ini 60% pendapatan Telkom ya. Jadi pendapatan Telkom itu ya 60%-nya dari Telkomsel. Telkomsel jumlah karyawannya paling sekitar 7.000. Telkom sekarang ini yang sebelumnya dari jumlah karyawannya 35.000 menjadi sekarang mungkin di angka 20 ribuan. Gitu. Ya, Telkom Group ya, Telkom Group. Nah, jadi dengan 7.000 dapat total 60% dari pendapatan, yang 20.000 ya hanya menyisakan 40% pendapatan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, di dunia telekomunikasi, nah ini yang perlu Anda sadari. Ya, kenapa teknologi itu berkembang dengan cepat, itu ada 3 fundamental law of digital technology. Ada 3 hukum, ya, hukum dasar ya. Yang pertama terkait dengan prosesor atau processing. Ada Moore law. Ya, Moore itu pendiri Intel. Moore mengatakan bahwa kecepatan prosesor itu meningkat dalam 2 tahun itu meningkat 2 kali lipat.
Ya, Anda bisa bayangkan ya, dari tahun 70-an ya sekarang sampai 2020, 21, kalau setiap 2 tahun meningkat 2 kali lipat, ya 2 kali dalam 2 tahun, maka sekarang sudah dari 70 ke 2021 berarti 50 tahun, berarti sudah meningkat sejak tahun 70-an itu 2 pangkat 25. Ya, 2 pangkat 25 itu, nah, Anda coba pakai kalkulator ya, mungkin sekitar 33 juta kali. Jadi kecepatan prosesor itu dari sejak tahun 70-an sampai sekarang itu sudah meningkat 33 juta kali. Ya, jadi kalau Anda punya komputer sekarang itu sudah jauh lebih hebat ya dibandingkan dengan mainframe yang dipunyai sebuah perusahaan ya tahun 80-an. Nah, di sini muncul satu pertanyaan ya. Nah, kalau kecepatan prosesor itu meningkat 2 kali dalam 2 tahun, 2 kali lipat dalam 2 tahun, maka kapan ya kecepatan mikroprosesor itu ya sama dengan kecepatan otak manusia? Nah, nanti coba Anda googling ya. Ternyata berdasarkan pada hitungan Moore's Law ini, ya, kecepatan prosesor sama dengan kecepatan otak manusia itu tahun 2019. Ya, ini prediksinya gitu. Jadi kalau kita sekarang ini ya sebagai manusia gitu ya, sebagai manusia kita sekolah hanya untuk pinter gitu ya, maka itu sudah kurang berharga ya. Kenapa? Karena nanti komputer, robot itu juga akan pinter gitu. Ya, kalau hanya sekedar mencari kepintaran, ya semua komputer, semua robot yang terhubung ke internet gitu ya, itu semuanya akan pinter gitu. Ya, jadi kalau kita beli komputer, ya kalau komputer middle gitu ya, mungkin harganya 10 juta lah. Kita beli komputer 10 juta. Itu kemampuannya udah sama dengan otak kita. Lalu dia terhubung ke internet, dia sudah pinter. Ya. Jadi bayangkan Anda kuliah dengan biaya 10 juta satu semester gitu ya. Sebenarnya udah sama hasilnya, mungkin jauh lebih pintar lagi komputer gitu ya. Ya. Jadi mulailah sekarang ini Anda harus berpikir ya gimana caranya sekarang manusia mengalahkan komputer, manusia mengalahkan mesin, manusia mengalahkan itu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan mesin, komputer yang tidak bisa dilakukan oleh mereka dan tapi bisa dilakukan oleh manusia. Nah, kita harus menjadi manusia gitu ya. Kalau menjadi pintar itu mungkin sudah menjadi tugasnya komputer gitu ya. Tugasnya prosesor, tugasnya robot gitu ya. Nah, robot itu menjadi pintar nanti. Dan kepintaran mereka melebihi bisa jadi dalam sekarang di 2021 berarti kecepatan otak kita itu sudah setengah dari kecepatan komputer. Itulah mengapa sekarang ya kalau Anda mencari pekerjaan ya itu ijazah itu bukan menjadi yang utama gitu ya. Ini yang menjadi tantangan dunia Anda sekarang ya. Jadi sekarang kalau
kita melamar suatu pekerjaan kan hanya kirim CV ya. Silahkan kirim CV. Ya, kirim CV. Kalau satu perusahaan buka lowongan, yang lamar itu bisa jadi puluhan, ratusan, dan bisa ribuan gitu. Nah, itu yang memeriksa siapa? Bukan orang HRD. Yang memeriksa siapa? Robot. Ya, robot nanti akan baca CV kita. Ya, kalau match dengan keyword tertentu gitu ya. Nanti CV kita akan di-download lalu dimasukkan ke satu folder. Ya, jadi hanya CV yang match saja yang masuk ke folder. CV yang tidak match nggak dimasukkan ke folder. Artinya nggak akan diproses. Ya, jadi hati-hati juga sekarang dalam membuat CV gitu ya. Ya, kalau CV-nya hanya isinya walaupun Anda pintar tapi CV-nya nggak kelihatan keahlian dengan keyword-keyword yang dibutuhkan gitu ya. Bisa jadi, loh saya IP saya bagus tapi kenapa nggak pernah dipanggil gitu ya. Gitu. Bisa jadi satu perusahaan itu robotnya mengimplementasikan keywordnya pakai IPK harus sekian gitu. Tapi banyak juga yang melihat itu bukan hal yang penting. Kenapa? Karena semua orang kalau terhubung ke internet maka dia pinter gitu. Maka bukan pengetahuan yang penting ya. Yang penting di sini perusahaan membayar itu adalah kemampuan bekerja. Nah, kemampuan bekerja itu adalah skill. Ya, skill ya. Kemampuan untuk melakukan sesuatu ya, bukan kepintaran saja gitu ya, bukan pengetahuan gitu. Nah, kalau di zaman saya mungkin pengetahuan itu penting gitu ya. Kenapa? Karena ya tidak banyak orang yang tahu gitu, sehingga ijazah itu penting gitu. Oke. Jadi kembali lagi di sini berdasarkan pada Moore's Law, maka kecepatan prosesor ini hampir sama dengan kecepatan otak kita itu tahun 2019 ini. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau kita hanya sekedar mencari pengetahuan, kepintaran ya, maka itu bukan era kalian gitu ya. Era kalian eranya udah berbeda. Bukan kepintaran, tapi bisa jadi kreativitas gitu ya. Karena itu adalah ciri manusia gitu. Ya, kreativitas itulah yang penting gitu ya. Kalau Anda sekarang mencari katakanlah ingin bekerja atau mendapat pendapatan gitu ya, atau mendapatkan uang gitu ya, maka sekarang eranya adalah era kreativitas, bukan era pengetahuan gitu. Pengetahuannya sudah begitu banyak tersebar di mana-mana. Ya, contohnya misalnya ya, mendapatkan uang dengan kreativitas itu yang paling simpel misalnya ya YouTuber misalnya ya. Kan itu kreativitas gitu ya. Yang dibayar adalah kreativitas bukan pengetahuan. Oke. Jadi di sini ada Moore's Law. Kemudian di komunikasi, pengiriman informasi itu ada Butter's Law. Butter's Law itu orang yang kerja di fiber optik. Dia lebih mengatakan kecepatan pengiriman informasi, kecepatannya itu meningkat 2 kali lipat dalam 13 bulan. Ini lebih cepat lagi. 13 bulan ya. Kurang lebih 1 tahun gitu ya. Ya. Makanya di sini kalau ini gambar ya, 2G, 3G, 4G dan seterusnya ini akan terus dikembangkan gitu ya, meningkat dalam 2 kali dalam kurang lebih 1 tahun. Kemudian di media penyimpanan itu ada Reader's Law ya. Reader's Law itu dia pendiri perusahaan media penyimpanan ya. Ya, di Seagate kalau nggak salah ya.
kan ada Kingston, Sigit, apa itu ya, media penyimpanan ya. Dia mengatakan media penyimpanan itu meningkat kapasitasnya 2 kali dalam 9 bulan. Ini lebih cepat lagi gitu. Nah, dampak dari teknologi digital ini, ya, dari Moore's Law, Butter's Law, Reader's Law, ya, itu dalam segala hal performance itu meningkat, ya. Jadi kemampuan, ya, produk, ya, tahun demi tahun itu produk itu kualitasnya lebih baik, performanya lebih baik, tapi bisa jadi cost-nya juga turun, ya. Jadi performanya meningkat, tapi cost-nya menurun, gitu. Nah, ini yang menarik ya. Termasuk juga nanti dalam tenaga kerja, gitu ya. Jadi tahun demi tahun performance cara bekerja manusia itu dituntut makin meningkat, ya, makin produktif, ya. Tapi bisa jadi bayarannya bukan naik tapi turun. Nah, ini yang satu sisi yang mungkin harus Anda hadapi ya. Kenapa? Ya karena teknologi, gitu. Nah, ini jadi kalau di era industri produktivitas manusia ya itu dibantu oleh mesin robot yang sifatnya robot fisikal ya. Ini robot fisik. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia ya. Pekerjaannya mungkin berat, terlalu berat ya. Kemudian 24 jam nonstop, ya, kemudian butuh ketelitian tinggi. Nah, itu nggak bisa dikerjakan oleh manusia, maka manusia menciptakan mesin. Nah, ini adalah era industri ya. Nah, di era informasi, ya, bagaimana produktivitas manusia meningkat? Ya, kalau sebelumnya pakai otot ini disebut sebagai tenaga kerja blue collar. Kalau yang pakai komputer ini white collar gitu ya, ini istilah saja. Di era informasi, maka tools teknologi apa yang bisa membantu? Ya, kalau ini adalah robot fisikal, ya sekarang ini sudah muncul robot software ya. Ya, robot software. Ya, ini yang Anda harus berpikir ulang ya. Ya, jadi kalau dulu kita menjadi produktif itu hanya mengandalkan otak kita gitu ya. Maka di zaman era industri, di zaman era informasi, ya kita nggak bisa mengandalkan otak saja ya, tapi harus mengandalkan mesin-mesin, kita harus mengandalkan software-software robot kalau sekarang gitu ya. Nah, jadi Anda harus bisa bikin robot gitu ya, robot software gitu ya. Nah, ini yang sekarang RPA ya. Ini saya di sini ya, robotic process automation. Ya, saya juga belajar ini. Saya di kampus menjadi yang ngajar di robotic process automation ya, selain tadi antena. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa kita harus ya mau tidak mau kita harus belajar banyak hal gitu ya. Ya. Jadi mesin itu lama-lama dia benda-benda itu hidup, bisa berkomunikasi dan lama-lama bisa belajar. Ya, lama-lama dia nanti punya artificial intelligence. Kenapa ini ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Ya karena didorong oleh 3 fundamental law tadi ya, 3 fundamental laws of digital technology. Ya.
maka ya memang ya seperti ini keadaannya gitu. Ya. Nah, kalau sebelumnya manusia itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin berulang-ulang, maka manusia itu seolah-olah menjadi robot. Maka di sini ada suatu teknologi yang disebut dengan robotic process automation. Jadi kalau yang rutin-rutin itu udah serahkan aja pada robot gitu. Manusia ya berlaku menjadi seorang manusia gitu ya. Tugasnya apa? Ya tugasnya ya tadi ya berkoordinasi, negosiasi, ya kemudian berinteraksi gitu ya. Jadi kalau kita di sini tidak berinteraksi ya kita kurang berlatih menjadi manusia. Oke. Sampai sini ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Ini berita-berita di tahun 2019 ya. Nah, Anda beruntung di jurusan teknik telekomunikasi karena tahu dunia ini bergerak kemana. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Karena ada banyak teman-teman yang katakanlah di jurusan-jurusan lain gitu ya, nggak tahu bahwa dunia kita itu berubah cepat gitu ya. Ini tahun 2019 sudah mengatakan, Bu Sri Mulyani mengatakan 5 tahun lagi profesi keuangan itu digantikan robot gitu. Tapi bukan robot fisik ya, ini robot software. Ini wartawan juga nggak ngerti nih, robot itu bayangannya manusia punya bentuk fisik gitu ya, padahal tidak seperti itu. Ini November 2019, eselon 3, eselon 4 dihapus, digantikan robot. Nah, sekarang di tahun 2021, Pak, mana robotnya? Gitu. Kalau Anda tanya, mana robotnya? Ya, robotnya ya robot software, bukan robot bentuknya fisik seperti ini, gitu ya. Oke, ini yang perlu kita sadari dunia kita sekarang ya. Ini juga report McKinsey 2019 membuat kajian automation and future work in Indonesia gitu ya. Ini di Indonesia loh, bukan di belahan dunia lain. Job loss, job gain, job change gitu. Nah, dia mengatakan 16% aktivitas ya pekerjaan itu akan diotomasi sampai tahun 2030. Artinya akan ada sebanyak 23 juta pekerjaan yang akan hilang digantikan dengan otomasi gitu. Ya. Jadi Anda harus bersiap-siap dengan ini. Tapi jangan fokus pada pekerjaan yang akan hilang. Ya, fokuslah pada pekerjaan yang akan muncul gitu. Di report ini juga ya, meskipun ada 23 juta pekerjaan akan hilang digantikan otomasi, akan muncul pekerjaan baru 27 sampai 46 juta. Ya, di antaranya adalah ya membuat robot, membuat proses otomasi gitu. Yang sifatnya software. Oke, itu sedikit out of topic ya dari saya. Jadi apa gunanya kita kuliah sekarang gitu? Gunanya apa? Gunanya adalah kita ini harus cepat berubah, cepat beradaptasi. Karena di setiap semester kan kita ada 6 atau 7 mata kuliah baru gitu ya yang harus Anda ambil. Dan setiap mata kuliah itu kan problemnya beda-beda gitu. Nah, kita ini sudah dilatih ya, keuntungan orang kuliah dan orang tidak kuliah itu adalah kita ini dilatih belajar cepat ya.
Kalau kontennya, konten itu kan Anda bisa dapatkan dari mana saja. Ya. Nah, orang yang kuliah itu adalah dilatih belajar cepat. Maka keunggulannya orang yang kuliah dibandingkan orang yang tidak kuliah itu adalah bisa beradaptasi dengan cepat, karena setiap semester dia sudah belajar hal yang baru gitu. Yang seringkali bukan kontennya yang kepake, tetapi cara belajar dan cara beradaptasi. Ya, itu yang penting sekarang di dunia Anda ya. Di dunia saya ya, saya sarjana telekomunikasi itu tahun 99 gitu ya. Jadi Anda sebelum lahir saya sudah lulus sarjana telekomunikasi gitu ya. Satu pekerjaan itu bisa berlangsung sampai sekarang gitu ya. Berarti sudah berapa tahun tuh? Ya kira-kira 20 tahun pekerjaan itu masih ada gitu. Nah, tapi di pekerjaan-pekerjaan model sekarang adalah ya orang sudah biasa ganti-ganti pekerjaan itu udah biasa gitu. Ya, di negara-negara maju kira-kira kalau di usia sampai 38 tahun, ya katakanlah lulus kuliah 23 berarti 15 tahun, dia sudah ganti pekerjaan 8 sampai 9 kali. Ya berarti pekerjaan itu hanya berlangsung 2 tahun gitu. Nah, makin ke sini makin cepat berubah. Ya. Maka keuntungan orang yang orang kuliah itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan cepat, bisa belajar dengan cepat gitu. Nah, itu yang mungkin keunggulan Anda ya. Anda bisa beradaptasi dengan cepat, ya. Kemudian Anda juga tahu gerakan dunia ini mau kemana, bahkan Anda bisa menjadi leader ya di dalam perubahan atau disrupsi gitu. Itu keuntungan orang di telekomunikasi. Meskipun telekomunikasinya sendiri sudah saturasi, sudah jenuh gitu. Tapi orang telekomunikasi itu merambah ke bidang-bidang yang lain. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sejauh pengetahuan saya kan kalau telekomunikasi itu juga nggak terlepas dari perkembangan teknologi komputer. Dan saya dulu pernah baca-baca, kalau sekarang ini kan masih komputerisasi klasik, belum ke arah komputerisasi kuantum. Kalau misalnya ke arah quantum computing berarti teknologi telekomunikasi itu sendiri juga bakal berubah drastis gitu Pak ya, atau bagaimana? Ya, jadi satu yang perlu kita sadari gitu ya. Jadi makin ke sini dunia kita itu sebenarnya makin tidak ada sekat-sekat gitu ya. Kalau dulu kan misalnya nih dari sisi device saja ya, dari sisi device. Dari sisi device itu misalnya dulu HP itu untuk nelpon gitu ya. Kalau kita mau hiburan ya kita punya device game, kita punya TV, kita punya radio, device-nya beda-beda gitu. Nah, tapi sekarang kita punya HP itu udah bisa semuanya gitu. Jadi sekat-sekat itu udah mulai hilang ya dengan adanya ya tadi teknologi itu tadi. Kalau dulu memang kecepatan chip, kecepatan prosesor itu kan terbatas ya, sehingga device-nya jadi banyak, dipecah-pecah. Satu khusus untuk nelpon, satu khusus untuk game, satu khusus untuk TV, radio, dan seterusnya. Tapi dengan kemampuan chip yang makin powerful tadi, yang bisa menghandle segala hal, gitu ya, maka device-nya jadi satu. Nah, itu dalam bidang teknologi. Nah, dalam bidang area pekerjaan seperti apa?
di dalam bidang area pekerjaan itu juga seperti itu. Telekomunikasi sebenarnya dulu telekomunikasi ya untuk komunikasi gitu, tapi sekarang telekomunikasi kan merambah ke semua bidang. Nah, ini yang disebut dengan era konvergen. Sebentar. Jadi konvergen itu seperti ini ya. Ya tadi di sini misalnya ini HP untuk telepon gitu ya. Ini TV untuk TV ya. Ini menjadi satu. Ya, ini HP yang baru sekarang seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan konvergen. Nah, begitu juga dengan industri ya. Industri dulu perusahaan Telkom gitu ya. Telkom ini untuk telekomunikasi gitu. Tapi sekarang Telkom kemana-mana ya. Ya, bukan hanya perusahaan telekomunikasi gitu. Jadi ada yang telekomunikasi, ada yang bagian properti, kemudian ada yang bidang yang lain-lain gitu ya, termasuk juga pendidikan gitu ya. Inilah Telkom sekarang gitu ya. Nah, bank juga begitu ya. Dulu bank itu keuangan gitu ya. Ya, dulu bank itu keuangan. Sekarang bank itu ya punya fintech ya, financial technology gitu ya. Gitu. Ya, kemudian merambah ke bidang-bidang yang lain gitu ya. Ya, dia punya telekomunikasi, jaringan telekomunikasi sendiri gitu ya. Nggak perlu orang Telkom yang bukan perusahaan Telkom yang punya jaringan ini. Ya, banyak bank punya jaringan internal sendiri, bukan orang telekomunikasi gitu. Bikin sendiri gitu ya. Ya, pakai termasuk juga aplikasinya gitu. Nah, termasuk juga dengan ya Anda sebagai mahasiswa gitu ya. Ya mahasiswa dulu itu mahasiswa 1.0 ya belajar di bidangnya gitu ya. Mahasiswa zaman sekarang bagaimana? Belajar banyak bidang. Gitu. Ya makanya ada Merdeka Belajar ya. Anda bisa belajar apa saja sekarang, diakui gitu. Melakukan apa saja diakui gitu. Itu termasuk perubahan-perubahan. Termasuk juga kalau dulu mahasiswa itu hanya belajar, ya sekarang boleh mahasiswa menjadi tukang ojek sekalian, cari makan, bisa bekerja part-time, bisa software programmer, part-time, dan seterusnya. Inilah mahasiswa sekarang. Gitu. Jadi kalau Anda hanya belajar saja, ini mahasiswa 1.0 nih. Seharusnya sekarang udah mahasiswa 4.0 gitu ya. Nah, kalau mahasiswa 1.0 ini nilai yang begitu diagungkan gitu ya. Mahasiswa 4.0 dia bisa belajar apa saja. Bukan nilai tetapi kreativitas, kemampuan gitu. Nah, itu banyak hal yang berubah di situ ya. Nah, termasuk juga sekat-sekat tadi ya, teknologi komputer. Kita makin ke sini Anda makin sulit untuk dibedakan ya. Ya. Jadi jangan mau dikotak-kotakkan, oh telekomunikasi hanya belajar ini. Enggak. Nanti orang sosial, orang hukum bisa jadi belajar telekomunikasi. Anda juga bisa belajar yang lain gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silahkan kalau ada komentar. Oke, ini satu contoh ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, tahun kemarin ada robot. Ada lomba bikin robot.
Robotic Process Automation ya, RPA Hackathon antar perguruan tinggi. Nah, ini adalah pemenangnya juara 1, juara 2, juara 3 ya tahun lalu ya. Jadi ini mahasiswa tingkat akhir yang menang, bukan hanya yang menang ya, yang ikut lomba juga sudah direkrut, kalau mau bekerja sudah bisa. Tapi yang menang ini dapat hadiah totalnya 150 juta. Nah, juara 1, juara 2, 3 ini bimbingan saya semua. Dan mereka adalah orang telekomunikasi gitu. Bukan orang IT, bukan orang software, bukan orang informatik. Dan mereka belajar cuma 2 bulan. Bayangkan ya, dalam 2 bulan mereka sudah bisa bikin robot yang bekerja sekarang ini. Robot-robot itu bekerja di bank, BCA, Bank Mega, Adira, ya. Nah, seperti itu. Jadi kemampuan beradaptasi dan kemampuan belajar cepat di sini yang penting ya. Dan ini orang telekomunikasi gitu ya. Nah, sekarang ini Anda mau jadi apa saja, memikirkan apa saja bisa, tergantung seberapa niatnya kita ya. Kita punya passion, ya, kita punya waktu untuk menelusuri bidang-bidang itu. Seberapa banyak waktu yang kita luangkan, seberapa passion kita, ya. Passion itu nanti ditunjukkan oleh berapa waktu kita bergulat untuk meluangkan waktu untuk hal-hal seperti itu. Ini ya apapun Anda bisa menjadi seperti yang Anda bayangkan ya, tergantung ya itu tadi berapa besar passion dan berapa besar waktu yang kita luangkan. Ya, jadi kembali lagi kalau kata Jack Ma, ya, bukan teknologi yang mengubah dunia ya, tetapi imajinasi di balik teknologi itu. Ya, not the technology that changed the world, but the imagination behind the technology. Ya, imajinasi itulah yang nggak bisa dikerjakan oleh robot. Ya, robot tidak punya impian, robot tidak punya cita-cita, tidak punya passion, gitu ya. Sampai saat ini seperti itu robotnya. Ya, jadi ya kalau sekarang ini Anda nggak punya passion, nggak punya cita-cita, nggak punya impian, ya sayang gitu ya. Karena itulah yang membedakan kita dengan mesin, dengan robot. Oke, ada pertanyaan atau komentar lain, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau penerapan machine learning di bidang antena tuh larinya kemana ya, Pak? Machine learning itu kan kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk belajar, gitu ya. Nah, machine learning itu nanti arahnya adalah ke arah bagaimana mengubah karakteristik antena. Ya, karakteristik antena itu contohnya pola pancar, gitu ya. Nah, kalau pola pancar yang mau diinginkan itu berubah, ya, maka kita harus mengubah karakteristik antenanya. Ya. Nah, disitulah machine learning bisa diimplementasikan. Jadi antenanya pinter gitu ya, bukan antena bodoh yang, kalau antena bodoh itu yang seperti antena TV itu ya, kalau katakanlah arahnya berubah kena angin gitu ya, lalu kita naik ke genteng mengarahkan kembali gitu ya ke arah yang lebih baik pemancarnya gitu ya. Nah, kalau antenanya pintar ya, kalau itunya berubah, pemancarnya berubah, ya dia akan menyesuaikan gitu. Ya, contoh antena di seluler misalnya ya, kan bisa jadi dalam satu saat banyak orang berkumpul di satu stadion misalnya ya.
Nah, kalau antenanya pinter, ya semua antena di sekitar stadion akan mengarahkan pola pancarnya ke stadion itu gitu. Yaitu ke arah smart antena ya. Ya, jadi machine learning ataupun artificial intelligence bisa diterapkan kemana-mana, di mana-mana termasuk di antena. Ya, mengimplementasikan ya bagaimana beradaptasi ya terhadap lingkungan itu ya. Ya, itulah machine learning, itulah artificial intelligence. Intinya seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya. Berarti penerapannya setelah antenanya di print atau pas diproses lewat program atau bisa dimasukin pas lagi didesain di CST, Pak? Jadi kalau di CST itu lebih ke arah desain fisikalnya gitu ya. Kemudian untuk mengubah-ubah karakteristik antena itu nanti di bidang arus satuannya gitu. Nah, arus satuannya itu prosesornya nanti akan memberikan pembobotan gitu. Jadi antena yang pinter itu nanti pasti ada susunan antena gitu ya. Makanya ada tadi mata kuliah sub pokok bahasan susunan antena. Nah, ketika antena itu disusun dikasih satuan arus yang berubah, maka menghasilkan karakteristik antena yang berubah. Nah, CST-nya itu mendesain antenanya. Kalau membuat dia pintar itu di arus satuannya. Arus satuannya itu nanti di processing-nya, prosesornya gitu. Jadi kalau antena yang tidak pintar tidak ada prosesornya. Kalau kita lihat kan ada kabel, ada antena colok begitu ya. Kalau antena pintar ya berarti ada antenanya susunan, kemudian ada prosesornya. Sebelum masuk ke antena itu ada processing yang mengubah distribusi arus masing-masing arus satuan antena itu gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Mau tanya, Pak? Ya. Itu kan kalau yang saya baca-baca juga ya, kalau di antena itu kan ada yang mungkin MIMO atau masif MIMO gitu, Pak. Nah, yang saya tanya tuh untuk MIMO itu kan ada jenis-jenis antena itu. Kira-kira MIMO itu untuk katakanlah untuk seluler itu kan ada yang di BTS-nya lah sama di perangkat. Nah, itu jenisnya itu apa, Pak? Soalnya saya agak kurang paham di situ, Pak. Ya. Jadi MIMO multi input multi output itu sebenarnya multi antena atau susunan antena. Ya, jadi kalau ke arah ke sini itu kita bicara MIMO itu sebenarnya antena pintar gitu ya. Antena pintar itu selalu susunan antena gitu. Ya. Tidak bisa satu antena meskipun kita menyebutnya satu antena tapi di situ di dalamnya ada beberapa antena sebenarnya yang disusun. Nah, ini menarik juga ya. Jadi sebenarnya kalau hanya satu komponen antena itu pasti bodoh. Nggak bisa dia pinter gitu. Nah, antena itu menjadi pinter karena disusun lebih dari satu antena. Baru dia bisa menjadi pinter. Nggak bisa dia menjadi pinter kalau hanya satu antena tunggal gitu ya. Nah, mungkin ini juga menjadi bahan ini kita ya. Jadi kalau Anda sendirian itu nggak akan bisa pinter gitu. Tapi kalau Anda punya komunitas bersama-sama, berjuang bersama-sama, nah itu bisa pintar. Gitu ya. Sama seperti antena ya. Antena kalau sendirian nggak bisa dia pintar.
ya pasti antena bodoh. Nah, manusia juga begitu ya. Kalau kita nggak punya komunitas, ya Anda akan tertinggal ya dibandingkan dengan orang-orang yang punya komunitas gitu. Oke, jadi MIMO itu adalah antena susunan. Yang disusun antenanya apa itu macam-macam. Apakah antena kawat, apakah antena microstrip. Nah, itu yang disusunnya macam-macam, tapi intinya adalah dia susunan, antena susunan yang diberi kecerdasan, ya, diberi kecerdasan gitu. Itu yang disebut sebagai MIMO. Oke, ada pertanyaan lain? Oh iya, makasih Pak. Ada? Kalau nggak ada, ya sampai di sini silahkan Anda bisa belajar mandiri di LMS. Ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di link yang sudah diberikan di grup ya. Oke, selamat pagi, sampai ketemu minggu depan ya.